Haleluya, shalom gereja Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan kita boleh kembali dalam rumah Tuhan untuk kita beribadah. Saya percaya ada hati yang rindu, amin. Ada hati yang haus akan Tuhan. Dan mari sih pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita rindu untuk kita datang pada Tuhan. Membawa hati kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab kita adalah pribadi-pribadi yang rindu mengenalnya. Kami rindu Tuhan untuk mengenal-Mu di dalam hidup kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ini hati kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang semua yang rindu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, hidup yang menyembah-Mu. Mari jemaat silakan bangkit berdiri, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
menyembah-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Ini kerinduan hati kami Tuhan, untuk menyembah-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu dalam hidup kami. Tuhan terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah kasih setia kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, kesempatan yang baik yang Kau berikan untuk kami bersama-sama beribadah, bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah hadir di dalam hati kami Tuhan. Dan kami rindu lebih lagi untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi katakan haleluya, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan, sorak-sorai haleluya. Mari kita mau puji nama Tuhan, mari kita mau tinggikan namanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Dan kita semua yang bernafas, kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Mari nyanyikan bersama, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Seluruh bumi, seluruh langit memuji Engkau Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji Engkau, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau agung kekal selama-lamanya. Haleluya. Lebih lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua puji Dia, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah Engkau, ku puji Yesus Kristus Sang Penebusku. Amin. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey, haleluya. Dan biarlah kita semua yang bernafas memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari semua sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yeah. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, amin, haleluya. Lebih lagi gereja Tuhan, haleluya. Yes, haleluya. Sama-sama, amin, haleluya, haleluya. Lebih lagi sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya.
Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kita percaya Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita Dia Maha Besar, haleluya. Lebih lagi kita memuji tinggikan namanya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Mari katakan bersama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Haleluya. Dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita mau ceritakan kemuliaan Tuhan, kebesaran dan kedahsyatannya di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari semua serukan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Haleluya. Dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi, haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari katakan dahsyat 3 kali. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Yeay, sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Sebab Tuhan kita besar, Dia dahsyat. Dan kita rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan, melekat di dalam hati Tuhan. Tuhan, kami rindu terhubung denganmu Tuhan, terkoneksi denganmu ya Tuhan. Ini hati kami Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Habis aku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami rindu Tuhan, selalu melekat di hati-Mu, terhubung denganmu ya Tuhan.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Semua yang rindu katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami rindu Tuhan, selalu terhubung denganmu. Oh, kami rindu Tuhan, melekat di hatimu. Oh, kami perlu Engkau Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu anugerah-Mu. Haleluya. Lebih lagi semua yang rindu katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Dengan bangkit berdiri lebih lagi katakan, ku terhubung denganmu, selalu Tuhan melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, Firman-Mu Tuhan, yang berkuasa atasku. Oh, haleluya, yang memimpin jalanku. Kami rindu Tuhan, selamanya Engkau yang menjadi kekuatanku, yang menjadi juru selamatku, kota perlindunganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rindu. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan, kasih-Mu ajaib. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Oh,
Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena pada pagi hari yang indah ini Tuhan kembali memberi kami kesempatan untuk boleh datang ke rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami, umat tebusan-Mu. Terima kasih kami mendapat kesempatan hari ini ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan melalui renungan firman hari ini. Urapi hamba Tuhan yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkannya. Supaya apa yang kami dengar ini boleh sungguh-sungguh kami mengerti. Dan firman Tuhan membangun hidup kami semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami sesuai dengan firman-Mu. Dan kami sambut berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Saudara sekalian, kita akan melihat sebuah proses yang dialami oleh sebuah bangsa yang kita kenal hari ini dengan nama bangsa Israel. Kita akan melihat dalam Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Ulangan 30 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata begini. Maka apabila segala hal ini berlaku atau terjadi atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu, di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Kita memperhatikan beberapa kata. Yang pertama sadar, yang kedua berbalik, yang ketiga mendengarkan, baru yang keempat memulihkan keadaanmu. Amin. Saudara, di dalam hidup ini kita tahu pasti orang itu menghadapi yang namanya masalah. Dan masalah itu terjadi bisa karena beberapa hal. Yang pertama bukan karena kesalahan kita. Salah orang lain juga bisa kan, orang lain gak hati-hati kita kena masalah. Bisa ya. Bukan karena kesalahan kita, itu bisa berupa ujian dari Tuhan agar iman kita semakin hari semakin kuat. Tujuannya kita semakin dewasa dalam Tuhan. Bisa berarti cobaan yang datang dari setan, godaan untuk menjatuhkan kita, membuat kita tidak tunduk pada firman Tuhan.
Ini yang bukan karena salah kita, oke? Nah, tetapi kita harus mengerti bahwa di dalam hidup ini kadang-kadang memang ada masalah yang kita hadapi yang adalah hasil dari kesalahan kita. Entah kita tahu salahnya di mana atau kita belum tahu salahnya di mana. Nah, yang akan kita lihat hari ini adalah masalah yang terjadi karena mungkin ada bagian dari kesalahan kita. Ya. Seperti yang dialami oleh Israel. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan bangsa itu. Ketika mereka bersalah, mereka dihukum Tuhan. Di negeri asing di mana mereka dibuang, mereka dipulihkan Tuhan di sana. Ya, mereka pulih dari keadaan yang buruk yang mereka alami karena kesalahan mereka. Nah, saudara, proses belajar kita belum lengkap kalau kita terus menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika kita melihat keadaan di sekitar kita, kok belum terjadi seperti yang kita mau atau seperti yang kita inginkan. Nah, kalau kita terjebak dalam keadaan nyalahkan orang, nyalahkan keadaan, bahkan nyalahkan Tuhan, kita ini masih jauh dari yang namanya pemulihan. Kita ini terjebak di situ muter-muter, kita tidak bisa mengenali bagian mana dari diri kita yang salah, yang perlu diperbaiki. Nah, saudara, proses belajar kita akan lengkap ketika kita melihat step-step yang dialami, langkah-langkah yang dialami oleh Israel tadi. Sadar, berbalik, terus mendengarkan Tuhan. Baru pemulihan itu terjadi. Nah, saudara, kita mengerti bahwa perubahan hidup itu terjadi diawali dengan sadar dulu. Sadar itu ngerti cara hidupnya, konsep berpikirnya itu dirubah dulu, ya. Nah, kita lihat ada aneka macam cara orang belajar. Yang pertama, ada orang yang belajar dengan cara apa? Lihat pengalaman orang lain atau lihat peristiwa tertentu. Orang bisa belajar, wih, orang itu melakukan hal yang begini baik, terus dia berhasil. Terus dia lihat dengan teliti lagi, apa kunci keberhasilannya? Dia belajar jadi baik. Atau orang lihat, wih, orang itu enggak hati-hati lewat jalan situ, dia terperosok, dia celaka. Kalau begitu saya harus hati-hati. Ada orang yang bisa berhati-hati sendiri, belajar dengan cepat hanya dengan lihat pengalaman orang lain. Hanya dengan lihat peristiwa tertentu, hanya dengan baca sendiri, belajar sendiri, ngerti langsung. Ada yang begini. Nih ya, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Nah, ada orang yang begitu, orang bijak. Lihat pengalaman orang lain, langsung belajar. Lihat peristiwa tertentu, belajar, berhikmat. Yang kedua, ada orang yang butuh diajar, dinasehati, bahkan butuh didisiplin. Gitu kan ya. Diajarin dulu, salahmu tuh di sini, yang baik tuh di sini, caranya begini, gitu ya. Nah, kalau salah dibetulkan, dinasihatkan, harusnya begini, harusnya begitu. Atau mungkin sebagian didisiplin, baru ngerti gitu loh. Ada orang yang begitu kan. Amsal 9 berkata apa? Berilah orang bijak nasihat. Loh, maka dia menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ada orang yang cara belajarnya begini, dan ini juga enggak apa-apa. Nah, yang ketiga, ada orang yang memang cara belajarnya itu dia perlu pengalaman. Ya, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak. Contoh ya, bakso di sana tuh enak loh, yuk makan sana yuk. Wah, kata enak dia nggak ngerti. Tapi ketika dia sudah datang sana, pengalaman makan baksonya, wih betul yang ini enak gitu kan ya. Dikasih tahu orang, kalau kamu cara hidupnya begini, itu enak loh, jalan hidupmu jalan berkat. Langsung dia belajar, lakukan sebentar, dia tahu, wah pengalamannya enak bener. Ya sudah, saya pilih jalan hidup seperti ini. Nah, ada orang yang butuh pengalaman yang menyenangkan begini, baru tahu. Ada juga yang perlu pengalaman tidak menyenangkan, baru bisa mengerti. Gitu. Makanya Amsal berkata, cemeti itu untuk kuda, cambuk. Kekang untuk keledai, pentung untuk punggung orang bebal. Ada orang yang baru bertobat, baru berubah, baru proses belajarnya lengkap. Ketika kena pukul, memang ada orang yang harus mengalami seperti itu. Nah, tiap orang itu proses belajarnya, cara belajarnya
sendiri-sendiri. Nah, kita akan melihat cara belajarnya bangsa Israel itu bagaimana. Secara individual, orang per orang, 3 cara belajar ini kita lihat di Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab ngalami semuanya. Nah, secara nasional, secara bangsa, ya, secara nasional itu bangsa Israel rupanya perlu pengalaman untuk bisa paham, sadar, ngerti kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, kebaikan Tuhan, maksudnya Tuhan yang baik kepada mereka. Mereka pengalaman tidak enak dulu baru bisa ngerti, oh ternyata aku itu keras kepala, kami ini bebal, kami ini harus mengalami begini-begini, baru berubah. Ya, nah sekarang kita akan lihat proses belajarnya mereka bagaimana. Saudara, kitab yang kita baca itu adalah kitab Ulangan, katakan Ulangan. Ulangan itu ditulis kapan? Ya 1500 tahun sebelum Masehi. Di mana kitab Ulangan ditulis? Di area situ ya. Di sebelah timurnya Sungai Yordan. Anda tahu ada sungai yang membelah dari utara ke selatan itu ya. Dari atas kemudian nembus sampai ke Danau Galilea, nembus lagi ke bawah. Nah itu daerah sebelah timur Sungai Yordan itu tinggal 2,5 suku. Suku Ruben, atasnya lagi suku Gad, atasnya lagi setengah suku Manasye. Nah di area itulah di masa tuanya sebelum digantikan Yosua, Musa nuliskan kitab Ulangan ini gitu ya. Kitab Ulangan ditulis di sana. Kira-kira 1500 sebelum Masehi ya. Nah, Saudara coba kita lihat Ulangan pasal 4. Musa berkata begini, "Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera. Dari negeri yang di seberang situ, kemana kamu nyebrang untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu atau hari-harimu, gak akan lama kamu memilikinya di situ. Tapi pastilah kamu punah. Tuhan nantinya setelah kamu masuk sana akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa. Dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara mereka. Kemana Tuhan menyingkirkan kamu. Di sana kamu akan beribadah kepada dewa-dewa buatan tangan manusia dari kayu dan batu. Gak bisa lihat, gak bisa ngomong, gak bisa dengar, gak bisa makan, gak bisa cium. Baru di sana nanti kamu akan mencari Tuhan Allahmu dan menemukan Tuhan. Asal engkau menanyakan Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini kamu alami nanti di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhanmu. Baru kamu mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Dia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi pada waktu itu Musa meriwayatkan kembali, ingat ya, dari Mesir kita keluar itu kamu sudah mengalami semua kebaikan Tuhan, kamu sudah dikasih perintah, kalau kamu nurut, mana petanya tadi, kamu akan memiliki seluruh negeri itu dalam waktu yang lama. Lanjut umurmu, lanjut hari-harimu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kalau nurut, kalau taat. Tapi jika engkau tidak taat, kata Musa, ketika engkau memberontak melawan Tuhan, engkau menyembah berhala, maka yang terjadi apa? Aku panggil langit dan bumi jadi saksi. Kamu meskipun sudah berhasil memiliki negeri perjanjian ini, kamu akan kehilangan negeri itu. Kamu diserakkan ke tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Ya, nanti kalau kamu sudah ngalami, kalau kamu sudah sadar, baru kamu bertobat. Musa sudah tahu bahwa bangsa itu butuh pengalaman. Ya, ini 1500 sebelum Masehi. Ulangan 28, Musa berkata begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia perintah Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu jadi bagianmu kalau kamu nurut. Ayat 15. Tapi kalau kamu tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak melakukan dengan setia perintah Tuhan, pastilah segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, Musa itu bikin perjanjian, katakan perjanjian. Jadi memiliki tanah perjanjian itu adalah sebuah perjanjian bersyarat. Mereka memilikinya untuk waktu yang sangat lama bahkan selamanya. Kalau nurut, katakan kalau nurut.
Kalau nggak nurut ya dibuang dari negeri itu. Ulangan 29, inilah perkataan perjanjian yang diikat dengan Musa. Dengan bangsa Israel. Kalau mereka nurut, mereka diberkati. Kalau nggak nurut, Tuhan akan kirimkan para nabi. Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan untuk apa? Menegur, mengajar, memperingatkan. Berulang-ulang kali. Kalau masih nggak nurut, didisiplin sama Tuhan dengan cara apa? Diizinkan ngalami wabah, ngalami peperangan, ya, ngalami aneka macam kesulitan, tantangan, bencana alam, serangan musuh. Dan kalau masih nggak bertobat juga, setelah Tuhan sabar membimbing mereka, mereka akan kehilangan negeri itu. Katakan kehilangan negeri itu. Nah itu yang terjadi. Jadi Musa ngomong ya, dengerin ya. Nanti kalau kamu nurut kamu diberkati, nggak nurut kamu akan ngalami semuanya ini. Ini 1500 sebelum Masehi. Dah Musa mati, dikuburkan sama Tuhan, digantikan Yosua, nyebrang ke sebelah barat sungai Yordan. Ke area yang Tuhan janjikan kepada mereka. Nah setelah mereka memiliki negeri itu, jadi milik mereka, Yosua juga sudah tua. Yosua memperingatkan mereka sekali lagi, coba lihat Yosua pasal 23. Dia berkata, nih ya Yosua udah tua lagi pamitan itu. Ya sebelum dia mati, terus dia berkata apa? Insaflah, sadari dengan segenap hatimu dan jiwamu. Bahwa, coba lihat baik-baik. Satu pun dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, itu tidak ada yang tidak dipenuhi. Yosua ngomong apa? Ingat loh ya, satu pun janji Tuhan nggak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ngomong 3 kali. Tetapi seperti semuanya itu sudah datang yang baik-baik sama kamu, Tuhan juga bisa mendatangkan yang tidak baik loh. Sampai ia memusnahkan kamu dari tanah ini. Kalau kamu melanggar atau melangkai perjanjian yang diperintahkan Tuhan, kamu menyembah berhala dengan segala bentuk dosa-dosa amoralitasnya. Nanti kamu bisa binasa dari negeri yang sudah kamu miliki saat ini. Nah, paham ya saudara ya? Jadi sebelum mereka masuk dikasih peringatan, setelah mereka masuk ke negeri itu dan memiliki negeri itu, mereka juga dikasih peringatan sama Yosua. Ingat, memiliki tanah ini, kalau kamu enggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kamu bisa kehilangan. Oke, Yosua mati. Digantikan oleh siapa? Hakim-hakim, digantikan oleh kemudian para raja. Ya, sistemnya pemerintahan di ratusan tahun dipimpin hakim-hakim, ratusan tahun dipimpin oleh raja-raja. Tapi apa yang terjadi? Kemudian mereka memberontak, menyembah berhala. Ingat, penyembahan berhala bukan cuma sekedar nyembah patung. Ada praktek-praktek amoralitas seksual. Terus kemudian mereka mempersembahkan anak-anak mereka dimutilasi dan dibakar dalam api untuk persembahan kepada dewa-dewa. Itu menjijikkan hati Tuhan. Nah, mereka berulang kali memberontak, berulang kali dikirimi nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, malah nabi-nabinya dibunuhin, ya, dianiaya. Setiap kali mereka susah, teriak-teriak, dikirim penolong, baik lagi, bertobat. Keadaan enak, nakal lagi, dihajar lagi, teriak-teriak sama Tuhan, ditolong lagi, enak lagi, nakal lagi, gitu terus. Selama ratusan tahun, sampai di zaman raja-raja. Akhirnya betul-betul dikirimin wabah, kekeringan, bencana alam, dikalahkan musuhnya, peperangan. Yang terakhir ini, hukuman terakhir, terus ditahan sama Tuhan. Tapi karena mereka nggak bertobat ya sudah. Akhirnya hukuman yang terakhir dilaksanakan. Mereka diserang, diruntuhkan kerajaannya. Kemudian mereka dibuang ke negeri asing. 2 Tawarik pasal 36. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel. Dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Nabi Yeremia. Sampai tanah itu pulih karena dilalaikan tahun-tahun sabatnya. Tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Jadi kerajaan Yehuda itu runtuh dan akhirnya mereka diangkut ke Babel atau Babilonia atau sekarang negaranya namanya Irak, katakan Irak. Habis Irak lanjut kemudian Iran, ya, Persia, ya. Oke. Nah, mereka harus menjalani hukuman selama 70 tahun di pembuangan. Kenapa kok harus menjalani masa 70 tahun? Karena mereka melalaikan 70 kali sabat.
Jadi 490 tahun mereka melalaikan Sabat. Kemudian mereka dihukum Tuhan 70 tahun untuk bayar tebusan salahnya. Nah, di akhir 70 tahun itu, ingat ya, kerajaan Yehuda runtuh, rakyatnya diangkut ke pembuangan semuanya. Saya pernah cerita bahwa ada teman saya namanya Avi Daniel, dia sudah di Israel sekarang. Dia cerita bahwa di antara orang keluarganya yang turun-temurun sudah tinggal di Irak selama 2400-an tahun. Dia adalah orang pertama dari keluarganya yang bisa pindah dan pulang kembali ke tanah airnya. Kasihan enggak? Kasihan, dia cerita sambil berkaca-kaca. Ya. Mereka rindu pulang kembali ke tanah airnya. Kenapa mereka sempat kehilangan? Ya begini nih ceritanya. Mereka berdosa melawan Tuhan sampai kehilangan tanah air. Tapi kan Tuhan bilang pada waktu itu ya, kalau masa 70 tahun itu selesai, mereka akan dipulangkan kembali ke negerinya dan negerinya dibangun kembali. Dan itu terjadi kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi, sebelum kedatangan Kristus. Ya, jadi rupa-rupanya Tuhan kasih mereka kesempatan itu 1000-an tahun lamanya. Tuhan sabar sama mereka. Nah, saudara, di akhir 70 tahun dihukum itu, mereka semua sedang apa? Sebagian besar di mana? Dibuang ke negeri asing. Ada yang ke Babel, ada yang sampai ke Persia, ada yang lebih timur lagi di China juga ada. Ya, Anda bisa lihat di sana orang-orang blaster Yahudi. Tahu ya, mukanya muka-muka oriental kayak saya begini. Ya, tapi mereka bisa bahasa Mandarin, mereka juga bisa bahasa Ibrani. Bacanya juga Taurat Tuhan, ada rabinya sendiri. Anda nanti bisa baca di YouTube sana. Ada di kota namanya Kaifeng, di sana ada kelompok orang Yahudi yang sudah bercampur dengan penduduk asli di China sana. Dan di segala bangsa di dunia, di Indonesia juga ada loh. Ya, komunitas-komunitas mereka dalam kelompok-kelompok kecil. Nah saudara, pada waktu mereka di Babel, di akhir masa 70 tahun penghukuman itu, kemudian mereka sadar. Seorang hamba Tuhan yang bernama Nehemia, katakan Nehemia. Lah Nehemia ini berdoa, mengakui dosa bangsanya, dosa pribadinya dan mohon belas kasih Tuhan. Nehemia pasal 1 coba lihat ya. Dia mendengar sebuah berita, Yerusalem runtuh, bait Allah runtuh, tembok kotanya runtuh. Rakyat berada dalam keadaan tercela, bangsanya dipermalukan habis-habisan. Kalah perang. Ya. Nah ketika aku dengar berita ini, dia berkata apa? Dia duduk, menangis, berkabung berhari-hari, berpuasa, berdoa kehadirat Tuhan semesta langit. Dia berdoa apa? Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang kasih kepada Tuhan dan tetap mengikuti perintahnya. Tuhan beri telinga, bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kunaikkan siang dan malam bagi Israel. Dengan mengaku segala dosa yang telah kami Israel lakukan, aku dan kaum keluargaku juga sudah berdosa. Kami telah sangat bersalah kepada Tuhan, tidak mengikuti perintah, ketetapan dan peraturan yang Tuhan perintahkan melalui Musa. Tuhan ingatlah janjimu kepada Musa. Kalau kamu berubah setia, kamu kucerai-beraikan. Tapi kalau kamu bertobat, kami akan dikumpulkan kembali. Sekalipun, kan Tuhan bilang, sekalipun orang buangan tersebar di mana-mana di ujung langit. Tuhan berkata, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Jadi Nehemia itu berkata, Tuhan, kami mengalami semua ini 1000-an tahun setelah Musa menyampaikan firman Tuhan itu. Betul-betul terjadi 100%. Nehemia sadar dia pimpin bangsanya untuk bertobat secara nasional dan Tuhan akhirnya mengirim mereka kembali ke Yerusalem dan negeri mereka didirikan kembali setelah kerajaannya sempat runtuh. Nah saudara, pemulihan itu terjadi. Ya, ingat ya, orang Israel itu pernah kehilangan tanah airnya gara-gara kesalahannya. Nah pemulihan Israel terjadi ketika 3 syarat terpenuhi. Yang pertama waktu, katakan waktu. 70 tahun. Ya. Nah saudara, ada rencana Tuhan di balik waktu 70 tahun itu. Kenapa kok mereka harus menunggu? Nah orang kalau lagi berbuat salah terus ngalami sesuatu yang gak enak, minta Tuhan memulihkan, kan pengen cepet-cepet pulih toh, pengen cepet-cepet masalahnya berlalu toh, pengen cepet-cepet penderitaannya berakhir toh. Tapi Tuhan bilang ada waktunya. Gitu loh. Nah saudara sekalian, Yeremia pasal 29.
ini saudara pasti ingat ayat ini. Tapi biasanya yang diingat itu ayat yang ke-11 saja. Ayat 10-nya lupa dibaca biasanya. Nah saya mau ajak saudara baca ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, baru aku memperhatikan kamu. Loh ini ayatnya ini. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke Israel. Mereka kan dibuang di bangsa lain toh. Nah, jadi Tuhan bilang ya, tunggu dulu 70 tahun, baru saya kembalikan ke Israel. Sudah, jangan bingung, jangan protes. Sebab aku tahu rencana yang ada padaku tentang kamu. Demikian firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan tuh bilang kalau kamu itu harus nunggu 70 tahun. Ada maksudnya. Katakan kanan kiri. Ada maksudnya. Kenapa harus nunggu? Maksudnya apa? Maksud Tuhan itu. Maksudnya supaya mereka bisa kembali ke negerinya. Bisa memiliki negeri itu lagi. Gitu loh maksudnya. Nah dalam 70 tahun itu Tuhan lakukan apa? Yang pertama coba lihat. Raja Babel yang menghancurkan kota Yerusalem, yang menghancurkan Yehuda, dijamah Tuhan dengan berbagai macam hal, dikasih pengalaman, dia bertobat. Alkitab mencatat Nebukadnezar menjadi penginjil kuno di zaman itu. Betul tidak? Oh, Nebukadnezar dibalik hatinya sama Tuhan. Jadi hamba Tuhan setelah pernah gila. Betul apa enggak? Loh ya toh? Nebukadnezar dikasih mujizat-mujizat belum bertobat sungguh-sungguh. Setelah dia sempat gila, kayak sapi gitu ya, di padang tinggalnya. Dia bertobat, baru jadi penginjil toh. Nah dia menyaksikan peristiwa pertobatannya. Tuhan jamah hatinya Nebukadnezar. Tuhan jamah hatinya Ahasiweros. Tuhan jamah hatinya Artasasta. Tuhan jamah hatinya Darius. Loh, Raja Darius kan pengganti. Darius juga bertobat. Anda bacalah suratnya Darius di kitab Daniel. Dia perintahkan orang-orang di wilayah kerajaannya untuk menyembah Allahnya Daniel. Raja kafir itu bertobat. Selama 70 tahun itu, meskipun orang Israelnya belum bertobat sungguh-sungguh, Tuhan sudah melakukan banyak hal di belakang layar untuk mengembalikan mereka ke sana. Loh, maka sampai di akhir 70 tahun itu ketika semuanya siap, Tuhan betul-betul mengirim mereka kembali ke sana. Ya, Artasasta, seorang raja yang berkuasa pada zaman Nehemia, digerakkan Tuhan untuk menyediakan semua yang diperlukan orang Yahudi untuk pulang dan bangun negerinya. Coba lihat Nehemia pasal 2. Waktu itu Nehemia itu kepala juru minuman raja. Dia menghadap raja toh, ditanya. Nih ya, bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Nehemia, kan kamu izin mau pulang ke sana. Berapa lama? Kapan pulang? Ya toh? Nah, Nehemia cerita, raja berkenan mengutus dia. Setelah ngomong sekian bulan raja gitu. Nah aku ngomong sama raja, kalau raja anggap baik, berikanlah aku surat-surat. Bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat. Sono, di barat sono. Supaya mereka membolehkan aku lewat dengan selamat sampai di Yehuda. Sampai di wilayah Israel. Tolong kasih sepucuk surat juga untuk Asaf pengawas taman raja. Supaya saya dikasih apa? Kayu untuk pasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci. Untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan saya tinggali selama sekian waktu. Terus apa? Raja Artasasta itu mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Loh. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di seberang sungai Efrat, menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Selama 70 tahun ketika orang-orang Yahudi itu menunggu waktu pemulihan mereka. Tuhan bekerja di belakang layar mengubahkan hati raja-raja yang tadinya keras. Jadi hamba-hamba Tuhan. Loh bahkan Kores itu disebut sebagai hamba Tuhan loh. Dia mengirim pulang orang-orang Yahudi ke negerinya untuk bangun kembali negerinya. Itu sebuah hal yang sebetulnya secara akal manusia nggak mungkin terjadi.
Tapi itu terjadi karena tangan Tuhan. Pertanyaan saya, Nehemia pulang ke wilayah Israel, bangun kotanya, bangun bait Allahnya, pakai duitnya siapa? Duitnya siapa? Duit kerajaan Persia. Maka dulu sebelum terjadi revolusi itu, Persia atau Iran itu teman baiknya Israel. Karena sudah ribuan tahun mereka berteman baik. Sekarang keadaannya agak lain, betul ya? Tapi ceritanya begitu sebetulnya. Jadi Nehemia pulang tuh duitnya siapa? Bangun tuh duitnya siapa? Duitnya orang Persia waktu itu. Loh, raja itu ngirim pasukan tentara menyertai Nehemia itu keluar duit berapa? Bangun itu keluar duit berapa? Kayu-kayunya, balok-baloknya itu semua. Itu uangnya sana semua. Jadi Tuhan memakai raja-raja yang sudah dijamah hatinya bertobat jadi hamba Tuhan. Bangun Yerusalem dan bangun rumah Allah atau bait Allah. Ini gak main-main loh. Itu mujizat selama 70 tahun di belakang layar Tuhan bekerja begitu. Nah di dalam hidup kita ini kadang kalau kita berbuat sebuah kesalahan terus kita harus mengalami hal yang tidak enak. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong. Terus kita seakan-akan kan gak lihat apa-apa. Betul gak? Tapi kita merasa gak lihat apa-apa itu apa betul begitu? Tuhan diam saja? Tidak. Tuhan bekerja di belakang layar di dalam hal-hal yang tidak kita lihat untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi pada saat kita harus menunggu bukan berarti Tuhan berpangku tangan. Saat kita menunggu Tuhan melakukan sesuatu. Amin saudara? Loh gitu. Ini pengalaman Israel kan. Hikmahnya buat kita apa? Pada saat kita harus menunggu jangan takut. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Amin saudara? Ya. Nah yang kedua pemulihan Israel terjadi setelah waktu. Karena apa? Karena mereka sadar, katakan sadar. Waktu mereka sadar, ketundukan mereka kepada Tuhan itu dimulai. Ya, perubahan cara berpikir. Dalam bahasa Yunani, sadar ini namanya metanoia. Apa? Metanoia. Mungkin sebagian sudah pernah dengar kata ini ya. Dulu ada toko terkenal toh, namanya toko itu toh. Nah, metanoia itu artinya apa toh? Gini loh, perubahan pikiran. Ya. Beberapa minggu ini saya kok batuk pilek sembuh sakit lagi. Wah, awalnya saya menyalahkan keadaan. Gara-gara cuaca, gara-gara ini. Akhirnya saya sadar, padahal dulu ya waktu masih masa pandemi saya nggak sakit sama sekali. Nah ini malah pandeminya sudah selesai kok malah batuk pilek bingung saya. Ternyata ada satu hal yang saya sadari. Saya tidak menjaga tangan saya ini sebaik dulu saya jaga. Dulu kan pakai masker, tangan gak menyentuh area muka. Sekarang begitu. Nah itu, tangan ini kan pegang macam-macam kan kotor. Nah, terus kadang-kadang korek-korek hidung. Itu kan masukkan kuman dalam saluran napas. Pantes batuk pilek berulang kali. Kalau saya terus membela diri, gak mengakui kesalahan, nyalahkan ini cuaca. Perubahan musim. Nah, cuaca kok bolak-balik. Nah, akui saja kowe rodok kemproh. Oh iya. Tuhan, ampun, maaf Tuhan. Sadar saya. Oh iya. Ini tangan ini kadang-kadang usil itu loh, tahu. Tahu usil enggak Saudara? Wong sudah, saya sering ngajarin pasien-pasien saya begini. Tangan tuh jangan menyentuh area sini, ucek-ucek mata, ucek-ucek hidung, sokok-sokok hidung, pakai jari kelingking enggak puas pakai jempol. Ya. Itu bikin kamu infeksi saluran napas berulang kali. Sembuh sakit gitu terus loh. Nah awalnya ketika saya masih menolak kenyataan, tidak mau sadar bahwa ada salahnya, ya begitu terus. Belakangan saya merenungkan, ya emang kemproh sih belakangan ini yo. Nah terus saya berdoa, Tuhan ampuni dosaku. Salah atau betul apa tidak? Ya kan? Nah sadar ini loh awal sebuah pemulihan saudara. Ya. Nah pertobatan tuh begitu. Sadar, ternyata yang saya pikir benar ternyata salah selama ini. Saya kira saya sudah benar, ternyata salah. Bertobat minta ampun. Nah, ini namanya sadar. Anda tahu nggak Kain anaknya Adam. Adam kan punya anak namanya Kain dan Habel gitu kan ya. Kain ini tidak mau bertobat. Kenapa? Tidak mau sadar. Pokoknya aku benar titik gitu loh. Tidak mau mengakui kenyataan bahwa aku punya kesalahan.
Nah, awalnya gimana toh? Kain dan Habel itu kasih persembahan sama Tuhan. Ya, Kain kasih hasil bumi, Habel kasih hasil ternak. Alkitab mencatat persembahannya Habel diterima sama Tuhan, persembahannya Kain ditolak. Kan begitu toh kira-kira, enggak diindahkan, ditolak. Apa artinya? Yang diterima Tuhan, yang berkenan itu persembahannya Habel. Ya. Nah, Kain panas hatinya. Tuhan terima persembahannya bukan karena yang dikasih Habel itu daging dibakar. Bau daging terbakar sama bau daun terbakar enak mana? Wah, ada orang menafsirkan, Tuhan senang bau sate kambing, maka persembahannya Habel diterima. Kalau wah ini tangannya barusan usil toh. Hitungnya gatel ini soalnya. Ada cekit dulu 1 titik. Yang penting gak masuk lubang gak apa-apa, di luar gini. Baru khotbah nakal lagi, aduh ampun Tuhan. Nah, paham ya? Nah, jadi si persembahannya Habel ini diterima bukan karena baunya bau daging terbakar, bukan. Alkitab mencatat Habel ini beri yang sulung, yang terbaik. Dia tidak kasih Tuhan itu sisa. Kata dikuduskan dalam bahasa Ibrani itu artinya mirip dengan bahasa Jawa disisihke. Tahu ya? Anda tahu bedanya disisihke sama dingengei, tahu nggak? Ya, gini gampang misalnya ya. Seorang ibu atau istri beli roti atau kue. Ya, kue besar begitu. Pizza misalnya, ibu itu beli pizza. Nah, ketika sampai di rumah anaknya berkata, "Wah, pizza serbu." Ya gitu ya. Kalau dibiarkan terus kemudian anaknya makan, gigit, wah nggak enak taruh lagi. Nah, ini sisanya kasih papi. Itu namanya dingengei. Ngerti nggak? Jadi papanya dikasih sisa. Ada hormatnya nggak? Nggak ada. Kalau ibu itu bijaksana, wait stop. Nggak boleh ambil sepotong pun. Papamu belum pulang, jangan dikasih sisa. Ambil dulu 1 atau 2 potong, taruh di piring, masukkan di lemari, disimpan. Ini namanya disisihkan. Papamu jangan dikasih sisa. Paham ya? Diambil dulu, terus disimpan untuk menghormati ayahnya. Nah, kata dikuduskan itu begitu. Makanya Israel itu diambil dari segala bangsa yang lain, mau dididik sama Tuhan sendiri untuk memuliakan Tuhan. Maksudnya begitu. Ya, ada arti itu yang hilang dalam proses penerjemahan. Nah, jadi ada hormatnya enggak? Ada hormatnya. Makanya Habel itu tidak kasih Tuhan sisa. Ketika dia panen, punya anak domba yang pertama lahir. Ingatnya apa? Wah, ini cuan pertamaku gitu. Tidak, ini untung pertamaku. Dia enggak ngomong gitu. Wah, yang pertama ini untuk Tuhan. Itu Habel. Kalau Kain, wah ini panen pertamaku. Buat aku dulu, Tuhan kasih sisa saja. Beda hatinya di situ. Ini loh awalnya ajaran memberi kepada Tuhan tuh buah sulung tuh kayak gini. Hati kita ini setiap kali kita dapat berkat harus ingat siapa dulu? Tuhan dulu. Yang kasih kita berkat siapa? Tuhan. Nah, ketika persembahannya Kain gak diterima, Tuhan itu sedang mendidik Kain untuk bertobat. Bukannya bertobat, marah. Mukanya mecucu, katakan mecucu. Coba tengok kanan kirinya ada yang mecucu enggak? Tuhan bilang, Kain, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Hati-hati loh, dosa mengintip di depan pintu. Kalahkan itu, jangan ikuti godaan dosa. Dikasih Tuhan perintah begitu ditegur, bertobat enggak? Tidak. Marah hati, emosi panas. Dia kelihatan jelek tuh enggak terima. Pengen kelihatan baik, tapi caranya menyingkirkan orang yang baik supaya dia kelihatan baik. Yang disingkirkan siapa? Adiknya Habel. Ayo dek ikut ke padang pukul batu, brek mati. Jadi enggak ada yang lebih baik dari Kain toh. Wong Habelnya mati, pikirannya begitu. Dia lupa ada anak-anaknya Adam yang lain. Nah terus yang terjadi adalah Tuhan tegur lagi. Di mana adikmu? Loh ini ditegur begini kan harusnya sadar. Tuhan ampun aku emosional, minta ampun sama Tuhan. Nah kan gitu harusnya. Apa yang terjadi? Dia tidak minta ampun. Jawabnya kurang ajar, enggak tahu. Emang aku penjaga adikku. Kalau bahasa sekarang begini. Boh, enggak tahu. Emangnya aku ini babysitternya Dede apa? Gitu loh jawabnya. Ini jawab Tuhan tuh begitu loh. Itu kurang ajar apa tidak? Kurang ajar sekali jawabannya Kain itu.
Lah karena Tuhan sudah berkali-kali menegur dia, dikasih kesempatan bertobat, tidak mau bertobat dan terus melawan. Ini namanya dosa menghujat Roh Kudus. Ada orang tanya sama saya, menghujat Roh Kudus itu gimana toh Pastor Biji? Kok dosa itu kok nggak bisa diampuni? Gini loh. Contoh ada seorang direktur yang baik hati. Punya manajer di bawahnya, punya pegawai biasa. Seorang pegawai biasa ini berbuat salah. Mukulin, membuli teman kerjanya, ngambil uang perusahaan dan yang lain sebagainya. Dia terancam dipecat dari perusahaan itu. Si manajer tahu itu, dia bilang baik-baik. Mbok kamu bertobat, jangan bully karyawan yang lain. Ya, kamu bertobat, kalau kamu bertobat, bos pemilik perusahaan ini orang yang baik hati. Paling banter kamu dididik, direhabilitasi, kamu gak akan dipecat dari pekerjaanmu. Sudahlah, minta maaf sama orang-orang yang kamu bully, minta maaf sama bos. Berubah, kamu dikasih kesempatan. Nah, coba kalau karyawan tadi punya manajer baik hati begini, kira-kira harusnya bertobat apa enggak? Halo, bertobat kan? Ini namanya diberi anugerah, kesempatan, baik banget bosnya. Bos, wakil bos semuanya baik. Tapi karyawan ini kurang ajar, dia berkata, aku enggak peduli. Kalau berani pecat, saya laporkan ke apa tuh? Minta lembaga bantuan itu. Nah, karena orang kalau mentang-mentang kan begitu kan. Malah nantang-nantang bosnya, nantang-nantang manajernya. Jangan gitu loh. Bos itu baik hati, sabar. Wah karena terus akhirnya gak berubah, makin hari makin kacau. Manajer habis akal, lapor sama bos. Ya udah panggil sini, ketemu sama bos sendiri. Nah terus dikasih tahu baik-baik sama bos. Saya sudah dengar begini-begini, saya kasih kesempatan sekali lagi untuk kamu bertobat. Gitu kan? Nah kalau sampai bos, kira-kira bos perlu melakukan hal ini tidak? Halo? Kan gak perlu toh, lewat manajer selesai kan? Buat apa bos merendahkan dirinya ngobrol sama karyawan itu tadi? Kan gak perlu. Bukan bermaksud bosnya sombong loh. Tapi ini sebuah langkah yang harusnya gak perlu. Tapi kalau sampai si bos itu merendahkan diri, karyawan dipanggil gak datang, dia datang ke sana, ngobrol baik-baik. Kasih kesempatan pikiran anak istrimu, bertobat toh. Jangan sampai kalau kamu gak kerja mereka mau makan apa. Didatangi sama bos, masih kurang ajar. Bosnya dilempar pakai sandal, segala macam. Nah ini namanya lebih kurang ajar dari tindakan yang sebelumnya. Nah menghujat Roh Kudus itu gimana? Gini loh, kalau orang sudah tahu dia berdosa, dikirimi hamba-hamba Tuhan, para nabi kayak manajer tadi. Tetap keras kepala. Terus Roh Kudus sendiri yang adalah Tuhan ngomong baik-baik, tetap tidak dihiraukan. Itu namanya menghujat atau menghina kesempatan atau anugerah yang diberikan untuk bertobat. Maka dosa macam begini tidak bisa diampuni karena jauh lebih kurang ajar daripada dosa yang pertama. Paham saudara ya? Karena tidak mau diampuni, tidak mau direhabilitasi, menghina, meremehkan kesabaran si bos. Nah menghujat Roh Kudus itu artinya apa? Kalau sampai di detik akhir hidupnya, orang itu tetap gak bertobat dan memandang rendah Kristus. Dia gak bisa diampuni lagi, pastikan neraka, kan begitu. Nah Israel ini akhirnya sadar, untungnya. Kain itu gak sadar toh, dia menghujat Tuhan toh, menghujat Roh Kudus yang berbicara terang-terangan sama dia. Maka hukumannya apa? Terkutuklah engkau. Wih, terkutuk itu artinya apa? Dipisahkan dari garis keturunan Allah. Makanya Kain itu disebut sebagai anaknya Adam itu, bukan anak Allah lagi. Dia masuk ke neraka nantinya. Karena kata dikutuk itu bahasa Ibraninya ada nuansa itu. Kayak itu loh, daun pohon yang rontok, dikumpulkan, disendirikan, masukkan keranjang untuk dibakar dalam api. Nah, siapa yang ke neraka? Tuhan gak pernah ciptakan neraka buat kita. Tuhan ciptakan neraka itu untuk iblis dan para malaikatnya yang jatuh dalam dosa itu, yang gak mau bertobat. Tapi kenapa kok Kain dimasukkan ke sana? Kenapa kok ada manusia-manusia dimasukkan ke sana? Karena menghujat Roh Kudus, tidak mau disadarkan. Saudara, musuhnya sadar itu apa? Ego. Untuk mengakui kita ada salah di bagian sini tuh enggak mau. Ya. Ada satu ayat yang tidak disukai oleh orang-orang Israel, bisnismen zaman kuno. Nih, Ulangan pasal 25. Jangan ada dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, besar dan kecil.
Jangan ada dalam rumahmu dua macam eva, besar dan kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Eva yang utuh dan tepat. Supaya lanjut umurmu atau panjang atau lama hari-harimu di tanah yang diberikan Tuhan. Orang yang gak jujur itu kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi mereka itu bisnismen kuno, zaman dulu dikasih tahu. Kalau kamu bilang seliter ya harus jujur seliter. Lu bilang sekilo ya sekilo, jangan dikurangi. Pakai batu timbangan, ini batu timbangannya segini gitu kan ya. Nah, Tuhan gak mau itu. Jadi ayat ini gak disukai sama bisnismen kuno. Wah anak gitu kapan untungnya? Ya kan? Nah, zaman sekarang prakteknya gimana? Ya kalau kita bekerja, bekerjalah dengan jujur. Jangan ngurang-ngurangi, jangan nambah-nambahi. Nah ayat ini gak disukai oleh orang-orang yang tidak mau sadar. Mereka pikirannya apa? Kalau mau untung ya gini, kalau mau sukses ya gini. Loh firman Tuhan bilang sukses dan untung jangan kamu capai dengan cara begitu. Kamu mencelakai orang lain. Nah kalau orang sadar dan berkata, oh iya itu salah. Aku berhenti dari melakukan hal yang seperti itu. Dia diberkati. Maka saudara, Israel itu baru dipulihkan ketika mereka sampai di sebuah titik mereka sadar. Aku salah. Kayak tadi loh. Kan saya berpikir-pikir kenapa ya 1-2 bulan ini kok batuk pilek sembuh sakit lagi. Oh tanganku harus bertobat. Dulu waktu baptis mungkin tangannya enggak masuk ke air. Tangannya di atas air mungkin. Sadar. Yang ketiga dilanjutkan dengan perubahan hidup. Nah ketika mereka mulai berubah, Tuhan berkati mereka. Sebetulnya loh ya, perubahan hidupnya mereka tuh ya belum berubah-berubah amat. Waktu Nehemia menyadarkan mereka bertobat nasional, betul. Tapi masih ada banyak orang, bahkan imam-imam, rohaniwan, pemimpin bangsa yang sengaja melanggar firman Tuhan. Anda bisa baca di rumah kitab Esra, kitab Nehemia, baca saja Anda akan menemukan sebuah pertobatan nasional. Mereka itu kan jatuh dalam penyembahan berhala gara-gara kawin campur dengan orang-orang Kanaan yang penyembah berhala. Nah, wong sudah diajar sama Tuhan, sudah kehilangan tanah air, dipermalukan habis-habisan, dikasih Tuhan kesempatan, Tuhan berbaik hati mau mengembalikan mereka ke Israel. Masih ada saja kelompok orang-orang Yahudi yang pada waktu itu sengaja kawin campur dan menyembah berhala yang disembah bangsa-bangsa asing. Yang menyebabkan mereka dibuang ke Babel itu loh. Masih ada yang kayak gitu. Ini kalau orang Jawa Timur bilang, dua blek tenan iku. Ngerti enggak saudara? Maka orang-orang macam gini dikumpulkan, Nehemia mengadakan pertobatan nasional. Akhirnya apa? Hasil perkawinan campur itu dipisahkan. Mereka enggak dihitung sebagai orang Israel. Mereka belajar melakukan hal yang benar. Nah, metanoia atau perubahan konsep berpikir itu harus diwujudkan dengan keputusan, perkataan dan tindakan yang selaras. Kayak Sakius itu loh, Lukas 19. Sakius berdiri berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Terus kalau aku pernah meres orang, tak kembalikan 4 kali lipat. Sakius ini pemungut cukai. Tahu ya? Nah dalam tugasnya sebagai pemungut cukai, kalau Anda hidup di zaman itu, ketemu sama Sakius seneng gak? Harusnya bayar 10 juta, diperes 50 juta gitu kan ya. Harusnya bayar 50 juta, diperes 100 juta gitu kan. Laporan sudah bener 100 juta, dipalak lagi harus 150 juta, plus gitu loh. Nah Sakius berkata apa? Setengah dari miliknya diberikan pada orang miskin. Kalau dia meres orang dikembalikan 4 kali lipat. Jadi Sakius kira-kira kehilangan harta yang banyak enggak hari itu? Banyak sekali. Karena bertobat itu begitu, misal ya. Ini ada Pak Nathan, handphonenya saya rebut. Permintaan maaf saya harus disertai dengan mengembalikan handphone itu enggak? Iya. Kalau saya bilang, maaf ya Pak Nathan ya, tapi handphonenya saya bawa. Itu bertobat apa tidak? Ya tidak. Makanya pertobatannya Sakius itu disertai dengan apa? Mengembalikan apa yang bukan jadi haknya dia. Nah ini perubahan hidupnya jelas. Saudara dalam hidup kita, kadang-kadang mungkin rumah tangga bisa bermasalah. Hubungan suami istri enggak bagus.
cekcok terus, bertengkar terus. Salahnya, yang satu bilang salahmu, satu bilang salahmu. Kalau gitu terus, ya gak sembuh-sembuh, betul apa tidak? Daripada mikir begitu, mau mikir begini. Suamiku ki kok jedet-jedet terus iki apa goro-goro epilepsi apa ya? Apa jangan-jangan akunya yang memang salah ya? Suaminya enggak sakit loh. Kalau sakit kan bawa ke dokter kan sehat. Oh ternyata memang cara ngomongku ki memang kurang ajar. Setiap kali suami ketemu saya kok bisa terbakar begitu. Memang aku bensin, oh, aduh Tuhan ampuni aku yang bensin ini. Kan begitu. Kenapa ya tiap kali ketemu sama istri-istriku kok begitu terus? Apa jangan-jangan ada yang salah dengan cara bicaraku? Nah, kalau konsepnya masih pokoknya aku benar, kamu yang salah. Orang gak bisa pulih. Betul tidak? Pemulihan terjadi waktu. 2, sadar. 3, perubahan hidup. Israel ngalami itu. Nah kita juga begitu. Ya, makanya jangan buru-buru mikir, jangan-jangan aku gak salah loh. Aku gak salah Tuhan, pokoknya bojoku sing salah. Bisa gak? Aku gak salah, papa-mamaku yang salah, anak-anakku yang salah, gitu terus. Temanku yang salah, kucingku yang salah, anjingku yang salah. Nyamuk yang salah, kok wani masuk rumahku tanpa izin. Nah kamu yang ngundang, betul apa tidak? Kalau kita terus menyalahkan situasi, masih jauh dari pemulihan. Tapi orang yang mau memakai waktu yang ada, sadar, berubah mikir, apa yang salah ya? Peranan salahku tuh di mana? Oh, kalau disadari terus dirubah, pemulihan itu bisa terjadi. Amin. Dan berubah nggak usah nunggu orang lain. Aku berubah kalau suamiku berubah Tuhan. Kalau dia nggak berubah aku bisa lebih jahat. Aku berubah kalau istriku berubah. Kalau enggak aku bisa lebih kejam. Masa begitu? Itu namanya belum berubah. Ya. Kerja, mau sukses. Ada banyak orang berpikir begini. Kalau aku kasih persembahan banyak ke rumah Tuhan, maka pekerjaanku pasti diberkati. Sumbang rumah Tuhan banyak-banyak. Tapi kok bisnisnya kok gagal terus ya? Ya kowe nyumbang melaku, tapi cara kerjamu enggak betul. Betul apa tidak? Cara kerjamu enggak betul, perhitunganmu salah, enggak disiplin, kacau, diajarin enggak mau, gagal terus. Nah ini akibat mempercayai ajaran-ajaran yang setengah benar. Paham ya saudara ya? Mau sukses dalam pekerjaan bukan cuma kasih persembahan. Ngerti ya saudara ya? Lah terus kalau orang kasih persembahan cara hidupnya salah. Yo enggak bisa. Kasih persembahan tapi sama istri galak. Kira-kira bisa baik enggak? Oh, enggak bisa. Tapi dia bukan orang yang galak sama istrinya. Ini baik sekali ya, teman pelayanan dari dulu. Maka rumah tangganya bahagia, kenapa? Melayani Tuhan, persembahkan hidup sama Tuhan, tapi sama istri baik. Maka rumah tangga bahagia. Nah, coba kita renungkan, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, ada andil salahnya kita enggak? Kalau memang ada, ingat 3 hal ini. Ada waktu, sabar. 2, kita perlu sadar dulu bagian mana yang salah. Yang ketiga, berubahnya itu gimana? Kalau kita bisa begitu, pemulihan terjadi. Dan pemulihan itu bisa mendatangkan keadaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amin saudara? Amin? Nah, mungkin yang ngalami bukan kita, orang lain. Ya sudah, kalau yang ngalami orang lain didoakan. Tapi kalau yang ngalami kita sendiri, kita harus mikir, Tuhan, bimbing aku, bawa aku ke titik sadar dan titik perubahan hidup. Sehingga pemulihan itu terjadi. Tutup Alkitabmu tapi buka hatimu untuk Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita mengambil waktu teduh untuk merenungkan. Kalau ada hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana dengan semestinya, entah itu orang, entah itu mesin, entah itu sebuah pekerjaan, entah itu hal-hal yang lain, jangan buru-buru menyalahkan keadaan atau situasi. Jangan-jangan ada andil kita, ada hal-hal kecil yang harus kita rubah. Tuhan kasih kita waktu untuk kita dibawa ke titik sadar dan berubah. Kalau kita mengalami hal itu, mari kita berkata kepada Tuhan, tolong saya untuk saya mengenali hal-hal yang harus saya rubah. Ya Tuhan, agar punya rumah tangga yang lebih harmonis, hubungan yang lebih harmonis, bahagia, hubungan yang berkualitas, agar punya pekerjaan yang lebih bagus jalannya, lebih diberkati, agar punya pelayanan yang lebih maju, pelayanan yang lebih berhasil. Tuhan tolong saya untuk mengenali hal-hal yang harus saya ubah, agar punya kesehatan yang lebih baik, agar jalannya hidup ini lebih baik. Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Kami tidak mau terus menyalahkan keadaan atau situasi. Kalau ada orang-orang yang kami kenal dalam hidup ini, yang kami kasihi, mereka sedang mengalami pergumulan-pergumulan itu, kami ingin mereka dipulihkan. Tuhan, Engkau kiranya membawa mereka ke titik sadar dan perubahan hidup, sehingga mereka pun dipulihkan. Mari 1-2 menit ke depan. Saudara, kalau engkau yang mengalami, berdoalah, minta hikmat Tuhan. Kalau yang mengalami orang-orang yang engkau kenal dalam hidup ini, ambil waktu sejenak berdoa untuk mereka. Berdoa, ada Tuhan di tempat ini. Ucapkan isi hatimu. Minta Tuhan tolong, minta Tuhan bimbing. Berjalanlah dalam jalan Tuhan, dalam jalan perubahan hidup itu. Dan berdoalah agar orang-orang yang kau kenal mengalami pertolongan Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik,
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang firman-Mu yang sungguh boleh menguatkan kami, mengajar kami Tuhan. Bagaimana kami terus boleh diproses oleh-Mu Tuhan. Ada waktu yang Kau tetapkan bagi kami. Dan untuk kami boleh sadar Tuhan. Dan kami boleh berubah di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Menteraikan kebenaran firman-Mu yang kami percaya boleh memberkati kami semua. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menerima. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan kita akan melihat tayangan video sebagai berikut. Demikian tayangan untuk ibadah Youth Eagles ya. Ya saudara bisa lihat di tayangan di depan. Kemudian untuk info berikutnya ibadah raya pada tanggal 27 Oktober 2024 akan dilayani oleh Bapak Surya Supeno. Ya dengan tema di ibadah pertama dan ketiga, Engkau berharga di mataku. Kemudian ibadah raya yang kedua dan keempat adalah sungai di padang belantara. Oke, dan berikutnya adalah berita obituari. Ya telah berpulang ke rumah Bapak Surgawi, Bapak Si Chuan Kiat dalam usia 80 tahun pada hari Minggu 13 Oktober 2024 dan telah diprabukan pada hari Jumat 18 Oktober 2024 di Krematorium Bolo. Dan almarhum adalah papa dari Ibu Siana. Ya kami segenap tim kepemimpinan dan jemaat turut berbela-sungkawa, kiranya kuat kuasa dan penghiburan Roh Kudus menyertai segenap keluarga yang ditinggalkan. Dan kesempatan pagi hari ini saya rindu juga menyambut selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kami pagi hari ini. Ya setelah ibadah selesai akan ada asyir atau pelayan kami dengan menggunakan pin berlogo gereja kami seperti ini. Yang akan menyambut Bapak Ibu Saudara di pintu keluar dan akan ada souvenir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita semua pasti menginginkan pemulihan, berkat, hidup dalam damai sejahtera buat kita dan juga buat orang-orang yang kita kasihi. Maka jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berjalan dalam jalan Tuhan. Berkat Tuhan itu tersedia buat kita semua. Amin. Kekasih Tuhan angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu ketiganya yang esa. Segala berkat rohani dan jasmani yang kau perlukan untuk memuliakan nama Tuhan, dianugerahkannya kepadamu, dijaganya engkau dari segala yang jahat, dan diberkatinya engkau dalam segala hal. Biarlah tangan kasih dan kebaikan Tuhan menyertai engkau senantiasa, membawa hidupmu berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terimalah berkat Tuhan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, segala kuasa di tangannya, Allah dahsyat, Maha kuasa. Ketiganya yang esa. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali dan Tuhan Yesus memberkati.